Untuk pertama kalinya ASEAN itu lebih cenderung pro China dibandingkan Amerika Serikat. Kita suka salah kaprah, kita bermasalah dengan Cina itu tidak pernah mengklaim Pulau Natuna loh, tidak pernah. Indonesia pakai Indonesia berpihak, kita kan bebas aktif. Ya, bebas aktif bukan berarti kita netral. Kita bisa berpihak. Paling penting adalah jangan mau dikompor-komporin dari pihak dari luar kawasan. Ya, ini siapa? Halo Diplomats. Oke, selamat datang lagi di podcast Bukan Diplomat. Selamat datang kembali bersama gue Raffi Arifan Dihayaza di sini dan sama teman gue dan gue Daniel Rakaputra Frans. Tapi sebenarnya gue mau tanya dulu nih, Vi. Podcast Bukan Diplomat itu sebenarnya apa sih? Oh, belum tahu ya? Belum. Bukan Hima pasti. Waduh. Jadi gue jelasin ya. Di podcast Bukan Diplomat ini sebenarnya adalah sebuah wadah kita untuk berbincang-bincang soal isu atau kehidupan kampus, tapi kita lakukan dengan lebih informal. Jadi kita nggak mau kayak seminar-seminar gitu. Jadi gitu ya. Paham. Wah, ini udah sore banget. Gimana sih kabar lu hari ini? Aduh, untuk gue sih sebenarnya lagi sakit jujur aja ya. Gue lagi radang tenggorokan. Tapi overall good sih, aman. Nah, kalau lu gimana? Wah, lagi gimana ya? Namanya anak organisasi kan sama udah mulai akhir semester, jadi tugas numpuk semua. Sibuk banget ya. Bener gila, banget. Gila, betul. Nah, kita kedatangan dua tamu istimewa nih, yo. Bisa mungkin diperkenalkan dari Bapak dulu. Oke, nama saya Aswin, saya dosen hubungan internasional. Saya ini juga menjabat sebagai Ketua Departemen Politik Pemerintahan dan Hubungan Internasional. Oh, ya, ini saya baru tahu, Pak. Iya. Nah, untuk yang selanjutnya boleh, silakan. Halo Diplomats, perkenalkan nama saya Reza Farabi, seorang mahasiswa hubungan internasional angkatan 2022 dan sekarang sedang berkontribusi di Brawijaya ASEAN Society sebagai Vice President. Selamat datang. Brawijaya ASEAN Society. Nah, aku boleh nanya-nanya nggak Mas soal Brawijaya ASEAN Society itu? Jadi sebenarnya BAS atau Brawijaya ASEAN Society itu apa sih Mas? Brawijaya ASEAN Society itu organisasi yang lingkupnya yang berbasis di Universitas Brawijaya dan kita berfokus untuk membumikan, mempromosikan diskusi-diskusi terkait Asia Tenggara dan juga ASEAN. Jadi kalau misalnya untuk BAS ini apa emang anggotanya untuk anak HI aja apa umum untuk satu UB? Kita banyak banget, bahkan yang sekarang ada yang dari pertanian, ada dari Philcom, ada dari teknik, arsitektur, ada yang emang meskipun kita beda-beda jurusan, beda-beda fakultas, tapi kita sama-sama satu ASEAN enthusiast di situ. Jadi kita ngobrol tentang ASEAN itu kayak emang udah secara naluri kita emang suka gitu ke ASEAN. Jadi kita emang tukar pendapatnya di situ. Jadi nggak terbatas. Ada mahasiswa asing nggak? Saya boleh. Ada mahasiswa asing juga nggak gabung? Nah itu kan belum ada Pak. Mungkin setelah podcast ini, ya boleh mungkin setelah podcast ini bisa kita oprek khusus untuk mahasiswa asing. Boleh banget itu. Bagi yang tertarik boleh langsung join bareng. Nah, ngomong-ngomong soal ASEAN nih, aku kan ngebaca ya di beberapa artikel di tahun kemarin tuh sebenarnya PDB gabungan ASEAN itu udah mencapai 3,6 triliun dolar. Nah, kira-kira itu tuh berpengaruh nggak sih ke signifikansi ekonomi globalnya ASEAN? Siapa yang menjawab? Saya dulu aja. Boleh. Kalau dulu aja. Ya 36 triliun sebenarnya kita gabung itu kita masih tetap di banyak European Union ya. European Union masih tetap yang terbaik. Tapi kita bisa bangga bahwa ASEAN itu dengan organisasi regional yang lain, yang di Afrika, yang di Amerika Latin, di Asia Selatan, termasuk paling sukses. Kedua terbaik sebenarnya kalau bisa dikatakan kalau European Union. Seperti itu. Jadi secara ekonomi dengan kita bergabung dengan ASEAN itu memang terjadi peningkatan PDB baik secara nominal maupun per kapita tinggi untuk negara-negara ASEAN. Bahkan seperti negara yang belakangan bergabung seperti CNV ya, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam itu tinggi banget. Bahkan Vietnam itu sudah meninggalkan kategori yang negara ASEAN yang lain, jadi sudah kayak melambung banget Vietnam. Bahkan sekarang kita consider itu Vietnam jadi rival ya dari segi, tapi bersaing secara ASEAN itu pertumbuhan ekonomi dan jumlah peningkatan ekspor seperti itu.
Kalau saya dari Mas sendiri gimana? Sebenarnya aku ingin tanya, karena kita belajar bareng-bareng ya di sini, Iya, aku iya, ingin lebih lanjut tanya ke Iya. Bapak. Itu kan yang terkait dengan kategorisasi CLMV itu kan ada yang namanya Initiative for ASEAN Integrative itu kan Pak. Nah itu yang Vietnam karena sudah kemudian melampaui itu masih masuk ke dalam World Plan itu apa enggak? Setahu saya mungkin dia akan, karena PDB per kapitanya kan sudah 4 ribuan ya, sudah. Vietnam belum 4 ribuan, tapi sebentar lagi dia sudah masuk upper middle income country. Jadi sebenarnya sudah bisa dikategorikan sama lagi dengan CLMV ya. Kamboja, Laos, Myanmar itu agak sedikit lebih belakangan dari segi GDP per kapitanya. Jadi Vietnam menurut saya bakal melampaui Filipina. Vietnam sebenarnya sudah melampaui Filipina dari segi nominal per kapita, tapi dari total GDP belum. Tapi seperti tidak lama lagi akan melampaui Filipina. Jadi apa ya? Kita harus hati-hati nih. Kalau enggak, karena pertumbuhan ekonomi kita kan cuma 5%-an. Sedangkan Vietnam sampai bisa 7% gitu. Bisa dibalik. Iya, kita bisa lihat jumlah ekspor mereka juga sangat tinggi. Investasi juga lebih banyak masuk ke Vietnam kan. Jadi apa? Menurut saya, tapi itu menurut saya positif sih. Dan bagaimana kan kita ASEAN maju, yang lain itu akan ketarik maju gitu, karena kita punya banyak kerjasama mekanisme ASEAN yang saling membantu ya. Yang perlu dilihat positif adalah namanya ASEAN Intra-Trade. Ya, jadi perdagangan sesama negara anggota ASEAN seperti itu. Jadi semakin bagus integrasinya, kita semakin tergantung satu sama lain, dan kalau misalnya ada masalah di luar ASEAN tidak kena kita terdampak. Makanya krisis tahun 2008 pada saat negara global yang lain pada krisis, ASEAN nggak begitu loh. Karena sekarang kita mulai lebih tergantung satu sama lain, sesama negara ASEAN. Itu yang menurut saya yang perlu ditingkatkan. Kita jualannya ke Vietnam jualannya ke kita, ke Thailand ya gitu. Kita saling gitu sih. Jadi di perdagangan sendiri juga udah oke ya buat ASEAN ini, daripada kalau misalnya dibandingkan sama perdagangan organisasi lain. Karena kita punya ASEAN Intra-Trade, kita punya kebijakan free trade itu di antara ASEAN adalah harus memiliki ASEAN local content. Jadi maksudnya gini, kalau kita mau beli barang dari Vietnam misalnya, itu harus minimal 40% itu barang dari sesama negara ASEAN. Misalnya kaca spion, misalnya mobil ya, kaca spionnya harus dari Kamboja kah atau dari mana. Kalau dari luar ASEAN itu kena tarif tinggi. Dan kalau sudah lokal kontennya sangat tinggi, itu bahkan bisa bebas, malah bisa bebas pajak, bisa lebih tarifnya kayak gitu. Kita belum bisa level European Union sih, masih ada proteksi ya untuk pertanian, terutama kita masih proteksi. Ya, tapi menurut saya dari segi yang lain ASEAN itu sangat cepat sekali pertumbuhannya. Makanya sekarang hampir semua negara itu pengen kerjasama dengan ASEAN. Coba kalau kita bikin forum ASEAN, pasti semuanya pada pengen datang. Dulu awal-awal ASEAN begini masih mana Presiden Amerika mana mau, dan sekarang kita diundang kan Washington, semua pemimpin ASEAN diundang ke Washington, ASEAN plus US Summit gitu kan. Jadi semua negara-negara penting di dunia itu pasti bekerjasama dengan ASEAN. Dan yang paling penting lagi, ASEAN adalah drivernya. Ada namanya istilahnya ASEAN Centrality, ya kan? ASEAN Centrality, di mana driver untuk Asia Pasifik, we are on the driving seat, gitu. Yang lain ikut, negara besar ikut kita, kayak gitu. Jadi bayangkan waktu Brunei jadi ketuanya ASEAN, cuma 500 ribu loh penduduknya Brunei itu. Tapi dia mau jadi memimpin negara-negara kayak model China, model itu ngikut sama, karena ASEAN yang menjadi driving force-nya di ASEAN Regional Forum, ASEAN Plus 6. Jadi negara-negara lain tuh pada numpang di kerjasamanya ASEAN. Jepang dan Korea dan Cina tuh nggak punya kerjasama regional loh. Maka kerjasamanya ketemunya pada saat di ASEAN, ASEAN Plus 6, ASEAN Plus 3, ASEAN Plus 6 dan ASEAN Regional Forum ARF. ASEAN tuh punya banyak forum. Bagus itu berarti ya kerjasama. Iya betul. Sebenarnya gue nggak terlalu ini sih, nggak terlalu mengira ternyata ASEAN tuh seberpengaruh itu ternyata. Makanya coba ada yang ASEAN Matter Epicentrum of Iya. Iya. Asia Summit kemarin gitu. Iya, ASEAN Summit yang kemarin. Nah, Pak, kemarin kan tadi yang Bapak bilang itu tentang investasinya lebih banyak datang ke Vietnam dan Thailand, itu saya agak Gak ke Thailand sih, tapi Vietnam nomor 1. Maksudnya saingan kita itu saat ini, misalnya kan pada saat ini perang dagang US China, Amerika Serikat dan China yang dimulai dari masa Donald Trump, kan banyak tuh perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat, banyak perusahaan yang ada di China, bahkan sendiri sekalipun memilih keluar dari China. Kenapa? Karena akan kena tarif kalau masuk barangnya US, makanya mereka milih pindah
Dan mereka pindahnya kemana? Banyak kan pindah ke Vietnam. Indonesia ada juga sih, tapi banyak kan ke Vietnam. Dan itu kita nggak semburu untuk ke Vietnam sih. Nah, tapi kita harus ya adalah kendala-kendala investasi kita. Yang misalnya ada segi buruh ya. Buruh kita itu lebih mahal, ya kan? Kemudian suka demo, ya kan? Kemudian dari segi kepastian hukum kita sudah lumayan bagus. Cuma kita tuh lumayan produktifnya agak sedikit lebih rendah. Culture-nya kita kali ya. Terus kita punya banyak libur juga di sini kan. Banyak libur. Mana aja Iya. 6 agama loh. Iya. Jadi para pengusaha kan berpikir juga, aduh saya bayar gaji full tapi liburnya banyak dalam 1 bulan ya kan. Jadi ya itu harus kita pertimbangkan juga sih. Pemerintah sudah mempertimbangkan itu sebenarnya. Makanya kita punya omnibus law. Mau omnibus law juga di demo. Kita nggak berpikir ini nanti pabrik-pabrik pada tidak Vietnam semua loh kalau kita selalu kayak gini ya kan. Itu jadi pertimbangan sebenarnya. Tapi kalau dari perkembangan startup, saya pikir Indonesia lebih bagus lah Vietnam. Kita lebih kreatif lah. Kelebihannya negara demokratis itu kita lebih kreatif. Nah Pak, saya pengen bergeser ke topik selanjutnya Pak. Kalau soal keamanan nih Pak, kan kita juga tahu ya kalau di Myanmar itu kan sedang bergejolak ya Pak ya kondisinya. Nah menurut Bapak ini sama Mas Roy, gimana sih Pak kontribusi ASEAN untuk bisa menyelesaikan masalah itu? Apakah kita sebagai negara ASEAN dan anggota lainnya harus intervensi langsung? Apa kita hormati juga pemerintah yang berkuasa di sana? Mas Roy dulu nih, jawab ya. Jadi sebenarnya kalau pembahasan terkait political security itu ASEAN punya community namanya APSC, ASEAN Political Security Community, dan itu ada blueprintnya, ada langkah-langkah aksinya. Nah, Brawijaya Society kebetulan itu ramah Pak terkait itu, soalnya setiap tahunnya itu kita ada yang namanya model ASEAN meeting, dan council-nya itu salah satunya ada APSC, AEC, ASEAN Economic Community, dan Social Cultural Community. Jadi yang APS ini pasti kita bahas setiap tahunnya di model ASEAN meeting itu. Jadi pasti paling enggak satu anggota dari Brawijaya Society itu pasti pernah lah baca blueprint dari itu, dan itu di dalamnya banyak banget tapi yang paling jelas ASEAN itu tetap mempertahankan ASEAN Way. Kan kita ada yang namanya prinsip non intervensi, terus mufakat gitu. Jadi pasal-pasalnya itu enggak, apa yang kita rundingkan kebijakan itu nggak bisa disepakati kalau nggak disepakati semuanya gitu. Itu juga ada, itu masuk ke ASEAN Way. Tapi yang untuk menjawab tadi itu kita harus intervensi atau apa enggak sih, soalnya kita respecting other countries, respecting kedaulatan gitu. Emang ada itu. Iya. Saya pernah nulis soal ini, cuma saya dapat grant dari Asia Foundation, cuma membahas masalah Myanmar dan bagaimana ASEAN menangani isu Myanmar. Jadi it has been a long debate ya, jadi sudah perdebatan yang panjang soal ASEAN perlu intervensi nggak sih masalah ini. Soalnya kita memang sudah punya prinsip, tapi prinsip ini sudah lama sejak didirikan ASEAN. Dan apakah masih relevan untuk saat ini? Pada saat kita sudah sangat well connected, dulu sih nggak masalah kita nggak intervensi, karena kita nggak terlalu terkoneksi ya, belum terlalu terkoneksi. Apa yang terjadi di Myanmar akan berdampak ke ASEAN seperti itu. Isu pengungsi aja dulu, ya kan? Kita kan harus menerima pengungsi Rohingya, ya kan? Jadi ini kemudian Thailand yang paling kasihan karena mereka berbatasan darat langsung dengan Myanmar. Jadi isu pengungsi, isu stabilitas politik regional, isu bisa jadi proxy war juga. Kita kan nggak mau tuh Myanmar jadi kayak Suriah, ya kan, jadi kayak di mana masing-masing faksi itu ada backingannya dari negara luar. Kita nggak mau gitu. Yang paling pertama ASEAN ingin lakukan adalah memproteksi Myanmar sebagai anggota keluarga kita. Dia nggak boleh diintervensi dari luar dulu. Cuma apakah kita boleh intervensi? Dan pandangannya adalah, menurut saya, kalau kita intervensi sebagai kayak kita intervensi adik kita, ya kan, atau saudara kita, ya menurut saya bahasanya kan mungkin bukan intervensi, bahasanya engagement. Not intervention, but engagement. Jadi kayak kita merangkul, kamu jangan gitu dong, kamu hargai dong. Tapi kita ngerangkulnya ASEAN Way seperti tadi Roy tadi katakan bahwa cara rangkul kita itu tidak boleh di depan publik. Maksudnya kita nggak boleh mempermalukan Myanmar. Ya kita jauhnya Myanmar itu di belakang layar, nggak boleh kelihatan. Kita nggak boleh kritik di depan umum, nggak boleh dibahas di ASEAN, di informal meeting aja. Karena sebenarnya kita punya banyak channel-channel diplomasi kok, channel backdoor channel ya di belakang layar. Ya banyak. ASEAN katanya nggak ngurusin Myanmar sampai bilang. Cuma kita nggak umumkan ke wartawan, kita nggak umumkan ke publik. Kita belakang layar kita, kamu dong, ini dong kamu negosiasi dong dengan ini, gitu. Ada kok itu. Cuma nggak
kita nggak pernah keluarkan. Diplomat kita pun diam, kayak gitu. Semua itu ada karena kita sudah hubungannya personal. Ya, maksudnya hubungan bahwa diplomat kita dengan diplomat Myanmar itu sudah sering kenal, karena sering banget kan. Bayangkan pertemuannya ASEAN itu ada 1.000 per tahun, lebih dari 1.000 per tahun. Banyak banget forumnya ASEAN. Jadi we know them personally, gitu. Kita punya kontak ini. Jadi kedekatan maksudnya sebagai orang Asia kita adalah gayanya orang Asia yang tidak sama dengan Barat yang kita sedang sesuatu itu difrontalkan, kita enggak. Kita mau menegur Myanmar tapi tetap bagaimana caranya menghargainya, mereka tidak kehilangan muka kayak gitu. Tapi kalau yang kemarin waktu di Labuan Bajo itu Pak, yang KTT yang Indonesia di Labuan Bajo itu kan kita tidak ada pemimpin dari Myanmar itu kan, tapi dengan alasan negara-negara ASEAN itu tidak mengakui junta militer itu sebagai pemimpin negaranya. Nah itu menurut Bapak sesuai dengan ASEAN Way apa enggak Pak? Masih Makanya di situ tanda-tanda kita sudah mulai tidak terlalu, kalau Bu Retno pernah mengatakan gini, oke lah kita not intervention itu penting, itu prinsip ASEAN Way, tapi kita juga punya prinsip-prinsip lain di ASEAN Charter. ASEAN Charter prinsipnya adalah menghargai human rights, menghargai demokrasi rules, rule of law kayak gitu. Jadi ada prinsip-prinsip yang lain yang tidak boleh kita tinggalkan juga kayak gitu. Menghargai hak asasi manusia misalnya, ya termasuk ketika junta militer sudah mulai banyak melakukan kekerasan itu segala macam, kita nggak bisa diam. Jadi tapi cara kita itu mengintervensi beda dengan Barat. Kita nggak boleh samakan kayak NATO langsung masuk kayak gitu, enggak. Kita nggak kayak gitu. Kita nggak pernah intervensi militer, kita intervensi diplomatik. Kita kan ada ASEAN 5 konsensus ya, yang di dalamnya itu bagaimana sih cara menangani isu Myanmar kayak gitu. Ya, kenapa kita nggak undang mereka? Karena mereka tidak menaati kesepakatan ASEAN 5 konsensus yang dimana mereka ikut sepakat. Mereka ikut sepakat juga ASEAN 5 konsensus itu di pertemuan di Jakarta. Tapi mereka tidak tidak komitmen di situ, makanya dijewer dan kamu nggak diundang dulu deh kayak gitu. Tapi ASEAN tidak akan mungkin mengeluarkan Myanmar, that's impossible. Karena pendekatannya kita adalah selalu ingin merangkul dan tidak mau kita memiliki Iran atau Korea Utara di kawasan kita. Semakin kita isolasi semakin berbahaya nanti. Aku masih bingung nih Pak, mungkin juga diplomat yang lain juga bingung kan. Nah, Bapak bilang kan tadi juga ada intervensi tidak langsung kan di ASEAN untuk isu-isu seperti itu. Tapi intervensi yang tidak langsung itu tuh ada nggak sih kayak merambat ke keamanan regional di ASEAN itu sendiri? Jadi yang kita sebut itu sebenarnya konsep ini disebut flexible engagement. Jadi sistem yang merangkul bahwa kita rangkul kalau Myanmarnya bersedia. Gitu. Jadi tidak boleh kita paksa. Terus biasanya kita pendekatannya, kira-kira negara mana sih yang lebih dekat dengan Myanmar? Oh, Thailand. Ya tidak apa-apa, Thailand kita suruh maju. Walaupun mungkin ketuanya waktu itu Brunei, kayak gitu, nggak ada masalah. Seperti itu. Jadi pertanyaan kamu tadi saya kurang tahu tadi maksudnya? Nggak, lebih kayak kita kan juga di ASEAN itu kayak pasti kayak yang Bapak bilang gitu kan, intervensi tidak langsung. Nah, dari intervensi itu kan kita juga istilahnya terjun langsung ke isu-isu tersebut. Nah, kira-kira sekali lagi jangan pakai istilah intervensi. Itu istilah yang dipakai Barat aja. Kita sebutnya engagement. Kita merangkul, ya gitu. Kalau bahasa intervensi kayak tanpa persetujuan yang ini, seakan-akan bahasanya kayak gitu ya. Gitu. Jadi ya kita bilang engagement dan dia mau di-engage kan. Dan misalnya ASEAN 5 konsensus tadi saya bilang itu kan disetujui Myanmar juga. Kayak gitu, dan itu nggak ada pun yang satu pun yang dari konsensus itu yang menghakimi junta militer, nggak ada. Itu pun nggak ada. Karena kita itu ingin supaya tidak ada kekerasan, tidak ada pertumpahan darah. Tapi kita nggak mau bilang kamu salah, kamu benar. Enggak, ASEAN nggak gitu tipikalnya. Kita bilang kalian damai deh, kalian ngomong, terserah siapa mau junta militer kayak mau siapa yang memimpin. Karena ASEAN tidak pernah masalah dengan junta militer. Thailand itu junta militer berapa kali, kita nggak masalah. Kita nggak pernah masalah dengan sistem mau komunis kayak mau apa kayak. Kita pakai prinsipnya Cina. Prinsipnya Cina adalah mau kucingnya hitam atau putih sepanjang bisa menangkap tikus. Ya kan? Iya. Jadi mau pemerintahan otoriter kayak mau tidak demokratis kayak segala macam. Yang penting kamu sudah menyepakati itu ASEAN Charter pertama ya, rule of law, kemudian melakukan kekerasan, tidak menghindari selalu negosiasi. Jadi berapa prinsip-prinsip ASEAN itu yang mulai dari soft power, ASEAN, Treaty of Amity and Cooperation, kemudian yang terakhir ASEAN Charter.
Asia Senjata bukan yang terakhir ya, tapi ada lagi yang mungkin yang kesempatan baru, tapi Asia Senjata yang paling saya ingat yang di tahun 2005 kalau nggak salah, 2005 atau 2006. Jadi itu treaty by treaty kan ASEAN itu. Oke. Jadi berarti kayak emang sebenarnya kayak keamanan regional itu juga nggak terlalu berpengaruh ya Pak di sini. Maksudnya kayak dari isu-isu tersebut tuh nggak berpengaruh banget ke keamanan regional ASEAN sendiri. Isu siapa nih? Kayak misal kayak kan kita juga istilahnya ada isu-isu yang kayak Rohingya dan segala macamnya kan. Itu tuh kayak ada nggak sih kayak pengaruhnya ke keamanan regional di ASEAN? Oh, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Tapi nggak pernah kamu dengar kan ASEAN bekerja, tapi ASEAN itu bekerja di belakang layar. Kita itu ASEAN tipikalnya kalau kita bekerja kita nggak kayak kita harus mengumbar agak ketimuran banget. Iya, ini ketimuran banget. Karena kita juga ingin memperlakukan Myanmar, kayak gitu. Tahu nggak masalah Rohingya ini ditangani oleh 3 negara, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Kita punya kesepakatan, tidak boleh saling dorong-dorong perahu. Masuk ke Indonesia kita dorong ke Malaysia, kayak gitu kan nggak bisa. Kita berusaha menyelesaikan bagaimana caranya supaya misalnya kita negosiasikan dengan Bangladesh, ya kan, untuk penempatan di Cox's Bazar. Itu sih menurut saya sangat berpengaruh sama. Tapi intinya regionalisme yang regional yang stabil, kawasan yang stabil itu sangat kondusif untuk untuk pertumbuhan ekonomi kita. Bayangkan dulu tahun sebelum ada ASEAN, kita kan saling curiga tuh. Kita fokusnya malah ke keamanan, jadi kita nggak membangun ekonomi. Kita akhirnya spend money too much, kita terlalu banyak menghabiskan uang untuk militer. Lihat Asia Selatan itu paling cemburu sama Asia Tenggara. Kenapa? Asia Selatan itu mereka karena Pakistan dengan India pernah perang, kemudian akhirnya mereka terlalu banyak buang duit untuk pengembangan nuklir. Kita di Asia nggak boleh ada nuklir, ada sofan, ya kan? Jadi dia waste too much money on military rather than for health and social security gitu. Jadi banyak duit dibuang hanya untuk militer, untuk memanjakan militer, untuk keamanan. Padahal uang itu bisa dipakai untuk pendidikan, kesehatan, ya kan, pembangunan infrastruktur. Indonesia berapa sih budget militernya? Nggak besar kok. Jadi karena ngapain, kita nggak punya tetangga yang agresif gitu loh. Mungkin kita dan tetangga kita semua baik-baik aja gitu. Dan kita beruntung sebenarnya di ASEAN itu. Kita bukan di kawasan Timur Tengah, kita bukan di kawasan Asia Selatan atau di Afrika. Akan ngomongin soal tadi Bapak menyinggung sedikit soal nuklir ya Pak ya. Kalau nggak salah itu Australia sedang membuat fakta baru ya, AUKUS itu tentang pembangunan kapal selam nuklir kalau nggak salah Pak ya. Kapal selam bertenaga nuklir, bukan bersenjata untuk bertenaga nuklir. Nah, kalau ASEAN sendiri melihatnya gimana sih Pak? Apakah itu sebagai Indonesia protes waktu itu? Iya, betul. Indonesia protes waktu itu karena sebenarnya kita tidak terlalu masalah, tapi harusnya kamu pakai. Tapi persoalannya Australia itu adalah mereka berada di kawasan Asia tapi tidak berbudaya Asia. Di Asia itu kita kayak ada ya kamu harusnya ngomong dong sama tetanggamu sebelum kamu beli sesuatu supaya tetanggamu tidak merasa terancam. Karena itu yang terjadi di ASEAN. ASEAN kan ngomong loh. Dan sekarang di belakang layar, saya mau beli senjata loh ini, nggak apa-apa kan? Ini kita mau beli senjata, kita akan beli ini. Saling kerjasama gitu, karena kerjasama intelijen kita punya. Jadi tidak perlu merasa terancam kalau Indonesia beli senjata. Gitu. Kita kan beli Rafale ya, kita beli F-15 gitu kan. Nah Australia beli itu, sebenarnya kita yang kita tidak mau itu ada terjadinya armrest ya, jadi perlombaan senjata. Jadi beli tenaga nuklir nanti kita jatuh tua karena kita kan berusaha untuk mengimbangi Australia. Ya takutnya kayak gitu. Jadi jangan sampai memicu perlombaan senjata. Silakan Roy. Itu arm race itu juga yang sedang saya pelajari saat ini. Ini wawasan baru gitu. Oh gitu. Saya sudah tidak ke high tradisional sih. saya sudah mulai meninggalkan apa yang berbau keamanan senjata. Saya lebih suka yang pembangunan. Karena Indonesia itu sekarang sudah mulai jadi negara donor. Kita kan selama ini Indonesia Aid. Kita sudah tahun 2019 kita punya Indonesia Aid. Jadi selama ini kan kita ingin menerima bantuan dari negara-negara lain. Mindset kita adalah masih tangan di bawah. Sekarang mulai tahun 2019 kita sudah mulai konsisten diplomasi tangan atas. Diplomasi tangan di atas, maksudnya kita yang memberi. Jadi kita sudah selevel negara-negara maju dalam kasus pembangunan internasional ya. Yang negara maju misalnya Jepang itu punya JICA, kemudian Australia punya AusAid,
US punya USAID, lembaga bantuan Korea punya KOICA. Nah kita sekarang sudah kenal Indonesia bantuan luar negeri Indonesia, kita sebagai donor berbantuan, dan kita sudah memberi bantuan ke negara Pasifik, ke negara-negara Afrika juga, Kemarin ke Afghanistan Pak. Afghanistan juga kita kasih bantuan. Jadi ya itu kan membangun soft power juga kan. Kembali ke Asia ya, nanti kalau jauh saya. Maklum kalau dosen suka balik ya. Nah, kalau misalnya ngomongin tadi AMRES Bapak ya. Kalau saya ngeliat sih Indonesia mungkin secara tidak sengaja kali ya, atau tidak secara langsung kayaknya memulai AMRES Pak. Soalnya di masa kepemimpinan Bapak Prabowo sebagai Kemhan ini, Indonesia tiba-tiba secara masif itu belanja alutsista secara besar-besaran. Kayak Rafale itu dari Prancis, kita membeli 42 unit ya Pak ya. Itu sudah lama loh Indonesia tuh nggak ngebeli alutsista sebanyak itu, dan alutsista kelas atas ini Pak. Kalau menurut Bapak gimana? Doktrin militer kita itu adalah minimum essential force. Yang itu diketahui sama negara lain kok. Mereka bisa lihat kita punya budget, karena kita terbuka, kita transparan budget militer kita berapa, kita beli senjata berapa. Mereka tahu bahwa kita itu adalah strategi defense, bertahan. Jadi bertahan bahwa ini. Jadi yang lain tidak perlu merasa terancam. Sebenarnya kalau dari segi persenjataan, Singapura jauh lebih maju dari kita. Singapura itu jauh. Jadi tapi kita nggak pernah merasa terancam itu oleh Singapura, dan Singapura tidak perlu merasa terancam oleh Indonesia juga. Kayak gitu, karena Indonesia berpikir adalah keamanan kawasan, bukan untuk keamanan Indonesia saja, tapi keamanan kawasan ASEAN. Dan sebenarnya kalau saya perhatikan ya, Anda baca kolom komentar, ya karena kalau saya kerjaan saya baca kolom komentar bila pendapatnya orang-orang ASEAN survei, itu Indonesia beli senjata itu disenangi loh sama negara kayak Filipina. Filipina itu senang kalau kita beli senjata. Biar Dia pikir, iya, bilang aduh iya ada my brother beli senjata, ya go Indonesia betul. Mereka pikir nanti kalau mereka ada apa-apa kita bisa bantu kan. Kayak gitu kan. They still seen as the big brother in Asia. Dan Indonesia kan tidak tipikal big brother kayak Jepang ya, yang sampai menjadi. Kita kan tipikal brother yang sebenarnya tidak agresif, tidak memonopoli. Dan kenapa ASEAN bisa bekerja dibandingkan SHARK? SHARK itu organisasi regionalnya Asia Selatan. Karena India is too dominant. SHARK itu gagal karena India is too dominant. Jadi sedangkan di mana? Di Asia Tenggara, di ASEAN itu Indonesia nggak ada masalah dipimpin sama Brunei. Kita nggak merasa selalu nomor satu, harus merasa didengar, tidak. Gitu. Jadi walaupun ekonomi kita paling besar di ASEAN, militer paling besar di ASEAN, wilayah paling besar di ASEAN, populasi paling besar di ASEAN, semua the big number itu ya Indonesia ya. Tapi kita nggak merasa bahwa kita harus memimpin. Kita kan nilainya cuma 1 suara juga di ASEAN ya. Cuma Indonesia tuh secara informal aja dipertimbangkan secara bahwa Indonesia tuh first among equals, yang pertama di antara yang setara. Kita bisa bergeser lagi Pak ya. Saya pengen nanya Pak, sebenarnya gimana sih Pak integrasi ekonomi ASEAN ini mempengaruhi perdagangan dan investasi global Pak? Ya sangat, makanya Asia Tenggara itu termasuk wilayah yang sangat banyak mengundang investasi gitu loh. Kenapa? Karena kalau sudah masuk ASEAN kan berarti sudah masuk di Kamboja, berarti sudah bisa masuk ke pasarnya Indonesia. Dia kan bisa masuk ke pasar Malaysia segala macam, karena ASEAN itu sebagai satu single market sebenarnya sudah mulai sebagai satu single market yang belum seperti sebagian Eropa, tapi dengan investasi di salah satu negara ASEAN itu memudahkan mereka untuk masuk ke pasar ASEAN lain. Asal semacam saya bilang tadi, sepanjang produknya itu lokal kontennya tinggi, itu mudah masuk ke pasar ASEAN, lokal konten sesama negara ASEAN. Memang ada di ASEAN Economic Community itu juga banyak juga ya Pak, rencana aksi langkah actionnya itu yang untuk menginvestasi juga, itu juga banyak juga udah diatur di situ juga, dan kemudian turunannya juga yang ke integrasi ASEAN tadi. Bahkan sebenarnya ASEAN itu sampai sekarang mungkin masih lanjut ya, tapi pertama di awal itu tuh berbagi loh, maksudnya berbagi kayak gini, kamu kembangkan deh di Filipina yang masalah rice, kemudian
pupuk di Indonesia deh kayak gitu. Jadi kita bagi dulu waktu itu tanggung jawabnya kemana, sektornya kamu jagonya di mana, kamu fokus ke situ, nanti kita saling berbagi kayak gitu. Tapi dana investasinya dari mana? Dari sesama negara ASEAN, jadi kayak punya talangan ya, terus chip ini ya semuanya pada ini untuk investasinya ASEAN masuk situ. Cuma menurut saya ini masih kurang sih, masih kurang karena kita belum lihat banyak pabrik-pabrik yang sebenarnya didorong oleh ASEAN ya. Itu sih. Nah, dari tadi kan Diplomas ini ngedengerin tentang keamanan dan ekonomi ya. Kita bener. pengen pindah nih sebenarnya ke bidang selanjutnya itu tentang budaya. Budaya di Indonesia, budaya di ASEAN sendiri itu kan juga beragam gitu kan. Nah, kira-kira gimana sih cara ASEAN itu mendorong pemahaman sama pertukaran budayanya gitu loh? Anak mudanya tuh yang bisa jawab kayak gitu ya. Oke. Yang aku tahu juga itu sependek pengetahuan aku itu ada juga di community-nya ASEAN Social Cultural Community yang tiap tahun kita juga ada di FAM itu di situ juga banyak rencana aksi. Kemudian ada skema pertukaran kalau nggak salah apa ya itu sependek pengetahuan aku aja sih. Terus ada konservasi budaya bla bla gitu. Pokoknya intinya ada skema juga gitu di situ di ASEAN Social Cultural Community itu yang kita bareng-bareng. Pertukaran budaya itu kayak gimana Mas? Aduh, aku kok tiba-tiba lupa tapi ada exchange itu juga pasti ada di annually itu juga pasti ada. Terus bagaimana saya tiba-tiba ngobrol gitu. Kalau masalah budaya sebenarnya itu justru yang lebih aktif yang yang private, maksudnya yang public yang maksudnya bukan elit yang formal, tapi anak muda, NGO itu malah banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tadi karena ASEAN itu bukan milik Kemenlu ya doang gitu. ASEAN itu milik semua termasuk masyarakat biasa, termasuk ini kita bisa pakai namanya ASEAN terus buat kegiatan, undang orang dari Vietnam segala macam, nggak ada masalah kayak gitu. Jadi tapi menurut saya justru inisiatif ini masih kurang, harus lebih jadi saya bilang ASEAN itu harus lebih dibumikan. ASEAN itu sebenarnya sangat kuat di level elit, tapi di level masyarakat diturunkan ke bawah, dibumikan itu masih sangat kurang. Waktu ulang tahunnya ASEAN kan kita bikin di sini acara ASEAN kan, salah satu ketua waktu itu saya masih ketua panitianya soal UNICEF. Salah satu kritikan saya waktu itu adalah ASEAN masih terlalu elitis, belum terlalu belum, dan kita sebagai warga negara ASEAN itu belum sering menyebut diri kita sebagai warga negara ASEAN. Ya ASEAN citizen, kita masih disebut Indonesian citizen, biar Indonesian. ASEAN citizen itu masih kurang. Kalau saya lihat sih justru sense of identity sense di ASEAN itu lebih kuat di Thailand malah dibanding Indonesia. Kalau di sana ada ke Thailand, pertunjukan Thailand, pasti selalu mereka modelnya perwakilan ASEAN. Dari Filipina, dari Indonesia, jadi terus kalau di Thailand kalau nggak salah di airportnya ada jalur khusus ASEAN. Jadi kita masih spesial kalau kita warga ASEAN, paspor ASEAN itu lewat sini. Menurut saya itu kita harus semakin banyak kelebihan yang dimiliki sebagai warga negara ASEAN. Misalnya kalau kita sekolah di sana dapat beasiswa, dapat UKT lokal, bukan UKT mahasiswa internasional, tapi UKT lokal, harusnya didorong sana. Terus apalagi kalau kita naik public transport atau ke dokter segala macam, kita bayarin sama dengan biaya lokal. Harusnya kayak gitu, pelan-pelan ke sana, pelan-pelan bahwa kita dimudahkan kita merasa spesial sebagai negara ASEAN kalau kita bisa di Vietnam. Saat ini kan kalau kita jadi turis di Vietnam masih belum begitu terasa beda kalau dengan turis yang dari Eropa. Harusnya kita sebagai warga negara ASEAN harus lebih istimewakan dong. Misalnya kalau masuk di tempat wisata, ASEAN sendiri beda, maksudnya sama dengan harga lokal. Ya kan? Di Borobudur, kita ke Borobudur kan cuma asing dan domestik. Harusnya asing, domestik / ASEAN. Nah, itu harusnya didorong ke sana. Jadi jiwa ASEAN itu benar-benar terasa sampai ke individu. Saya selalu ngomong begitu sama Kemenlu. Kenapa susah Pak? Kayak gitu. Maksudnya ya level itu memang harus didorong ke bawah. Jadi menurut saya kelemahan ASEAN kita belum terlalu membumi. Tapi butuh waktu sih, European Union kan juga butuh waktu. That's why namanya itu Brawijaya Society, bukan Brawijaya Student or Brawijaya Community. Itu alasannya saya biar kita bisa lebih bermasyarakat. Iya, masyarakat. Itu nama bagus. Gitu. Dan menurut saya masa depannya ASEAN ada di anak mudanya kan. Benar.
Gak usah bilang tadi, kamu harus tambah warga negara asing. Jadi tidak harus semua negara Asia, tapi negara misalnya Rusia segala macam itu, kalau dia tertarik belajar dengan Asia, ya Asia Indonesia ya gabung di ini di BAS ya, Brawijaya Asia. Kalau misalnya dari kata bapaknya juga kan kayak sebenarnya identitas regional maksudnya kayak negara-negara di ASEAN itu belum terlalu paham tentang ASEAN itu sendiri kan. Kayak mereka cuma mikir ASEAN itu organisasi yang ya udah organisasi kerjasama biasa tanpa ya ada budaya-budaya kayak gitu. Nah, aku sebenarnya pengen nanya ke Mas Roy sebagai Brawijaya ASEAN Society, gimana sih cara pemuda kayak kita gitu untuk istilahnya lebih menekankan kayak pemahaman kita tentang ASEAN itu bukan cuma organisasi kerjasama aja. Oke, ini aku jawab sesuai latar belakang aku dari Brawijaya ASEAN Society ya. Kita berusaha untuk mengenalkan bahwa ASEAN itu bukan hanya organisasi internasional, tapi kita itu satu di sini, kita hidup di sini, dan makan di sini, apa ya, intinya kita bertumbuh berkembang di sini gitu kan. Budaya kita juga sharing gitu kan Pak, banyak budaya yang mirip-mirip gitu kan Pak ya. Jadi ada satu program yang namanya waktu ASEAN Day kita gelar setiap tanggal 8 Agustus itu ASEAN Day Cultural Festival. Jadi kami mengundang dari perwakilan masing-masing negara ya kita open for public gitu. Ada itu, terus kita kayak dialog gitu, oh di budayaku seperti ini ya, remeh-remeh aja, terus kita saling menunjukin videonya karena Zoom ya, karena kebetulan keterbatasan juga di ruang dan juga sumber daya, kita di platform itu, di acara tersebut kita ngobrol, terus oh di aku caranya kayak gini, di aku ya gini gitu. Itu kalau dari segi anak muda kita benar-benar cari se-informal mungkin untuk mulai mengenali, oh ini saudaraku juga loh, kita satu kawasan doang gitu, kita satu kawasan. Kalau dari latar belakang aku di Brawijaya. Kalau di kelas Asia Tenggara saya biasanya bikin itu ASEAN Festival. Jadi Asia Tenggara kelas. Jadi masing-masing stand itu ada 10 negara, berarti kan masing-masing stand. Terus mereka harus dandan, terus memperkenalkan masakan, jualan masakan Thailand atau Vietnam gitu kan. Maksudnya masing-masing stand itu. Dan mereka dari awal kelas, setelah mereka masuk di kelas, mereka sudah bilang, kalian semua ganti ke warga negara. Jadi kalau kamu orang Indonesia, kamu bukan lagi orang Indonesia, tapi kamu harus menjadi orang Myanmar. Kamu tahu tempat nongkrong di Myanmar di mana, kayak gitu. Kamu anak Myanmar tuh sukanya apa, kayak gitu, bahasa gaul di Myanmar apa, sampai detail kayak gitu. You need to feel the sense of being Myanmar, kayak gitu, being Myanmaris gitu ya, kayak gitu. Jadi itu di kelas sih sayangnya. Jadi tapi ini belum terlalu kuat di level di high-nya sendiri. Menurut saya minat di mana-mana kan, jadi belum terlalu ASEAN. Jadi menurut saya harus betul-betul meningkatkan, dan menurut saya ini sudah usaha sangat bagus dari BAS. Saya sangat bersyukur mereka sudah ada sekarang. Jadi bukan cuma usahanya dosen, tapi mahasiswa juga ya berusaha lebih memasyarakatkan ASEAN. Saya lihat di Car Free Day gitu, harusnya kayak ada kamu bikin pameran, ada ya? Just wait and see. Bikin juga ini loh, ASEAN juga ASEAN Movie Nights. Oh benar. Jadi ASEAN Movie Nights, jadi kan industri filmnya ASEAN itu lagi berkembang loh sekarang ya. Vietnam lagi bagus, Thailand memang sudah lama bagus, Indonesia juga lagi bagusnya sekarang. Jadi ganti-gantian aja, Malaysia naik, kemudian minggu depannya mungkin ya Vietnam negara lain gitu kan. Jadi tapi film-film festival mungkin ya, film-film yang memang layak ditonton dan maksudnya cocok untuk menggambarkan kayak gini loh. Mungkin kayak film sejarahnya mereka, yang latar belakang sejarahnya mereka. Nah, Diplomat, dari tadi kita kan ngebahas tentang regional ASEAN ya. Sekarang kita bakal lanjut ke globalnya ASEAN. Kira-kira menurut Mas Roy sama Mas ASEAN sendiri itu gimana sih keanggotaan ASEAN terus dalam keanggotaan di organisasi internasional gitu? Kayak misal PBB, APEC dan segala macam. Mas Roy, nggak duluan ya? Jangan terus mengenai kamu udah lah sekali-sekali dijawab. Ya. Yakin saya duluan. Ya oke, keanggotaan ASEAN ya. Di lembaga sebenarnya kalau kita di lembaga internasional kita tidak mewakili ASEAN, tapi masih mewakili masing-masing negara. Beda dengan European Union. European Union itu mereka datang sebagai entitas European Union. Misalnya G20 itu ya European Union member di situ. Walaupun di situ ada Jerman juga sebagai negara dan ada Italia juga sebagai negara, ada Inggris sebagai negara, tapi European Union ada juga tetap di situ sebagai entitas satu-satunya organisasi regional di supranasional yang ada di situ.
ASEAN belum level itu. Kita masih kita punya institusi semuanya sifatnya masih intergovernmentalis. Sedangkan di European Union sudah banyak yang supranasional kan, kayak European Central Bank, Court of Justice, European Commission. They do have a lot. Kita sudah punya banyak lembaga institusi supranasional. Kita belum. Jadi rapat-rapatnya ASEAN, kita tuh masih membawa kepentingan kita masing-masing. Ya kan, mau Indonesia mewakili Indonesia. Saya sempat tanya gini, kalau dalam forumnya ASEAN, siapa yang membela ASEAN? Kalau saya kan datang sebagai delegasi Indonesia sama bela Indonesia dong. Jadi siapa yang berbicara, who speak for ASEAN in ASEAN Forum? ASEAN Forum itu siapa yang berbicara atas nama ASEAN? Karena nggak ada yang mewakili sebenarnya ASEAN. Jadi kita belum ke sana. Menurut saya ini sudah lumayan bagus. Tapi menurut saya kita kadang berada di zona nyaman. Tapi mungkin karena faktor kita belajar dari European Union yang agak sedikit bermasalah dalam Brexit itu terutama. Yang ada ketakutan kita bahwa kita mungkin jangan terlalu buru-buru seperti European Union. Kita lebih pacing, maksudnya lebih pelan-pelan dalam membuat kita punya, karena salah satu masalah European Union kan mereka merasa kedaulatannya diambil oleh European Union itu Brussels gitu. Jadi untuk masalah imigrasi mereka sudah nggak bisa ngomong, untuk masalah inflasi mereka nggak bisa ngapa-ngapain kalau mereka bergabung dari Eurozone. Jadi jadi problem. Jadi pengikisan kedaulatan itu mungkin tidak bisa diterima ASEAN dengan mudah. Ya, oleh negara-negara ASEAN dengan mudah. Jadi menurut saya sih, ya saat ini mungkin yang kita perlu tingkatkan lagi ya itu aja, yang 3 pilar itu semakin kita perdalam. Kalau yang ada misalkan ASEAN di US, ASEAN di apa, terus kalau misalkan ada kerjasama antar intergovernmental organization itu gimana Pak? Skemanya kalau biasanya ASEAN itu sering satu suara, tapi kadang ada juga 1-2 yang beda ya. Tapi dalam banyak hal, bahkan misalnya lucunya Timor Leste itu selalu melihat apa pilihannya ASEAN. Walaupun dia belum bergabung sama ASEAN, itu ya Pak ya. Itu kalau ASEAN pilih itu terutama Indonesia, kalau Indonesia pilih kita ikut Indonesia gitu. Itu tipikalnya. Jadi ASEAN itu biasanya mereka punya negosiasi di dalam kalau mereka membawa kepentingan ASEAN. Jadi tapi biasanya organisasi lain tahu kan taktiknya ASEAN, jadi mereka biasanya berusaha pecah kita juga. Jadi misalnya European Union ini akan ada ASEAN European Union SEPA gitu kan, kayak perjanjian perdagangan ASEAN European Union. European Union tidak puas, jadi mereka langsung pecah. Mereka langsung Vietnam, mereka langsung kayak gitu, langsung ke Indonesia kayak gitu. Jadi sedangkan kalau kita ke European Union kita susah pecah mereka gitu. Jadi kita belum ke sana, tapi saya pikir akan menuju ke sana. Tapi kenapa? Apa yang kemudian menjadikan European Union itu nggak puas dengan ASEAN doang itu? Bukannya itu malah lebih enak karena kalau kebijakannya sama ke semua negara itu akan lebih enak? Iya. Sebenarnya kalau misalnya seperti ASEAN dan China kan, ASEAN dan China kan kita punya ACFTA, ASEAN China Free Trade Area. ACFTA ini kesepakatan ini juga panjang juga negosiasinya. Tapi setelah ACFTA kita punya perdagangan dengan ASEAN dengan China tuh tinggi besar banget kan, sampai semua negara mitra dagang pertamanya ASEAN itu semuanya dengan China. Kita punya mitra dagang nomor 1 kan sekarang juga China, Indonesia juga. Tapi pelan-pelan bagusnya kita pelan-pelan surplus, maksudnya kita berdagang dengan China selalu defisit kan, tapi sekarang pelan-pelan sudah mulai tidak terlalu jauh jaraknya. Mereka juga sudah banyak impor dari kita China. Jadi sangat membantu sebenarnya dalam proses negosiasi, karena dia kan bernegosiasi bukan dengan pasar 280 juta penduduk, tapi dengan pasar 600 juta penduduk. 600-an kan ASEAN itu. Jadi negosiasinya 600 juta penduduk kayak gitu. Jadi tapi mungkin karena saking kuatnya 600 juta penduduk, mereka memilih tuh kayak European Union kan, satu-satu, dan European Union terlalu banyak normsnya, terlalu banyak nilai. Kalau beda dengan Cina, kamu harus demokrasi lah, kamu harus human right lah, kamu harus gender sensitif lah, macam-macam gitu. Jadi kadang negosiasi dengan harus sama lingkungan lah. Negosiasi dengan European Union itu lebih susah memang. Tadi ngomongin Cina Pak, mungkin ini juga menyinggung topik sebelumnya tentang soal keamanan juga. Cina ini kan salah satu ini Pak ya, ancaman untuk berkonflik di Laut Cina Selatan Pak. Tapi di satu sisi itu kan ekonomi kita, perdagangan kita tuh kan sangat tinggi dengan Cina Pak. Menurut Bapak tuh ASEAN tuh memposisikan diri itu di mana sih Pak? Apakah
memposisikan dirinya sebagai ancaman Cina atau mitra utamanya Cina, Pak? Menarik sekali pertanyaanmu itu. Kenapa? Karena survei dari ISEA terakhir itu lembaga think tanknya Singapura, untuk pertama kalinya tahun 2024, sejak survei itu diadakan tahun 2020 ya, untuk pertama kalinya Asia itu lebih cenderung pro China dibandingkan Amerika Serikat untuk pertama kali tahun 2024. Jadi ASEAN population tilted towards China. Itu yang disurvei 2.000 orang. Yang disurvei itu adalah orang-orang yang prominent, akademisi, pengusaha, semua yang mewakili bidangnya masing-masing ya. Itu rata-rata pro China. Terutama di mana? Indonesia nomor 1, Malaysia nomor 2, kemudian Kamboja. Yang tidak begitu pro China itu cuma Filipina. Vietnam kalau nggak salah agak sedikit balance ya. Jadi saya lupa ada 2 negara yang tidak begitu pro China ya. Kalau saya pikir, dan kalau dia tidak pro China itu kena cuma faktor Laut Cina Selatan. Ya. Sedangkan tapi lucunya Vietnam itu walaupun dia masalah dan Laut Cina Selatan, Malaysia dia punya masalah Laut Cina Selatan. Kan ada beberapa negara itu yang Brunei juga kan. Cuma mereka semua berpikir kayaknya bisa diundur dulu deh itu masalah Laut Cina Selatan. Lagi Cina kan tidak terlalu gimana-gimana banget di Laut Cina Selatan. Untuk kasus Indonesia misalnya, kita suka salah kaprah, kita bermasalah dengan Cina. Cina itu tidak pernah mengklaim Pulau Natuna loh, tidak pernah. Malah dia sudah pernah menyampaikan bahwa kita mengakui kedaulatan Indonesia di Pulau Natuna. Cuma Laut Natuna Utara itu mereka merasa itu adalah tradisional fishing groundnya. Maksudnya mereka dulu berlahir di situ nggak apa-apa, mancing di situ nggak apa-apa, kenapa sekarang nggak apa-apa gitu loh. Gitu. Jadi itu pun cuma 30% dari Laut Natuna Utara ya yang diklaim. Jadi cuma itu aja. Masa cuma gara-gara laut yang tidak terlalu besar ini kita mau ribut? Padahal mereka sangat menguntungkan kita. Tapi bukan berarti juga kita mau ambil aja, enggak. Makanya kita bangun pangkalan militer di Natuna segala macam. Biar kita getak-getak juga lah, ya kan? Maksudnya ya kita kerjasama ekonomi, oke. Tapi kalau bukan gara-gara ekonomi kamu macam-macam, tak boleh juga kayak gitu. Kedaulatan itu nomor 1 untuk Pak Jokowi kan. Kedaulatan still number 1. Ekonomi itu nomor 2 tetap. Gitu. Jadi kita punya territorial integrity itu nomor 1. Makanya untuk Rusia Ukraina itu Indonesia itu sikapnya agak sedikit agak ini ya. Ya kenapa kita itu dalam kasus Ukraina kita pernyataannya kita itu awalnya pernyataan kita ya yang resmi itu adalah mengecam operasi militer Rusia di Ukraina. Iya, karena masalah kedaulatan kita itu bukan masalah berpihak Rusia atau Ukraina, enggak. Ini bukan masalah keberpihakan. Saya nulisnya itu di tulisan saya di Kumparan. Saya nulisnya bahwa kita itu berpihak sama nilai. Indonesia pakai Indonesia berpihak, kita kan bebas aktif. Ya, bebas aktif bukan berarti kita netral. Kita bisa berpihak. Tapi Indonesia berpihak sama apa? Indonesia itu berpihak sama kepentingan nasionalnya, berpihak sama nilai-nilainya. Nilai apa yang paling pertama kita pegang? Kedaulatan teritorial. Ya gitu. Kalau kamu melanggar kedaulatan teritorial lain, negara lain, kamu melanggar nilai kita dong. Gitu. Tapi masalah Rusia melanggar hak asasi manusia waktu itu dikatakan begitu, kita abstain di situ kalau nggak salah ya sikap kita. Jadi di PBB ya kita abstain karena kita nggak menganggap bahwa Rusia melakukan itu. Tidak ada pembuktian bagi Indonesia. Indonesia bilang itu kan standar kamu gitu loh, standarnya Barat kita takut untuk mengukur. Jadi menurut saya Indonesia itu sangat punya sikap dalam persoalan kita, sangat mengutamakan nilai kita dulu. Nilai kita apa? Nilai kita. Jadi kembali ke pertanyaan apa tadi? Lupa saya. Apa pertanyaannya? Pertanyaan terakhir tentang Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan. Jadi Laut Cina Selatan ini kalau kita mau adil ya, sebenarnya kan ini kalau sejarahnya dari perspektif Cina, kita dari perspektif Cina itu sebenarnya laut mereka yang mereka rasa itu laut mereka yang setelah Perang Dunia Kedua, karena mereka lemah setelah Perang Dunia Kedua, mereka banyak masalah domestik, tiba-tiba terjadi pemberontakan Partai Nasional setelah di Taiwan, kemudian berdirilah Taiwan di situ. Mereka kayak lupakan ini kawasan, tiba-tiba sudah pada klaim ini Vietnam segala macam. Dia terlambat dalam permainan kayak gitu, karena undang-undang UNCLOS yang menyatakan bahwa eksplosi itu 200 mil laut dari ini kan. Nah, Cina merasa saya ikut batuk dong. Nggak apa-apa, saya sudah batuk memang. Nah,
Itu kalau kita lihat dari perspektifnya Cina, sebenarnya mereka punya klaim ada make sense-nya dari segi historis. Cuma kalau dari kita pendekatannya harus dari sisi hukum internasional kayak gitu. Jadi Cina nggak punya klaim, tapi saya pikir itu masih bisa dinegosiasikan kok. Dan buktinya kita masalah dengan Cina, kita tidak pernah eskalasi. Bagaimana caranya kita eskalasi? Dan yang paling penting adalah jangan mau dikompor-komporin dari pihak dari luar kawasan. Dan kita tahu pihak mana itu ya. Ya inisial Kamu terlalu obvious loh. Nanti ada perwakilan Amerika nonton. Tapi Pak, kalau saya lihat sih sebenarnya Amerika Serikat itu menjadi salah satu apa ya? Mungkin kita bermain dua kaki ya Pak ya. Untuk keamanan kita lebih condong ke Amerika Serikat karena beberapa kali kan memang fleet dari aircraft carrier Amerika Serikat kan sering lewat ya di Laut Cina Selatan. Itu justru malah menurut saya malah kehadiran Amerika Serikat tuh malah lebih hadir dibanding negara ASEAN sendiri Pak untuk menghalau armada laut Cina Pak. Yang dulu hadir untuk apa sebenarnya? Jangan-jangan hadir untuk provokasi. ya mungkin Ya kan? ya Kan selalu dia pakai istilah free of navigation. Bebas dari mana? Memang selama ini Cina membuat orang tidak bebas kalau lewat situ? Enggak. Malah Cina lebih berkepentingan daripada Amerika Serikat untuk menjaga kawasan Cina Selatan stabil. Karena hampir 80% perdagangan Cina itu lewat Selat Malaka, lewat Laut Cina Selatan terus untuk Selat Malaka. Oke, jadi untuk Laut Cina Selatan tadi, menurut saya selama ini kawasan ini sudah cukup stabil. Kita jangan eskalasi. Kita sudah punya code of conduct, ya. Kita lagi susun code of conduct. Sebelumnya kita punya semacam kesepakatan gentleman agreement with China soal bagaimana menjaga kawasan ini tidak tereskalasi, dan jangan mau terprovokasi dari pihak kawasan lain, dari kawasan dari luar Asia Pasifik untuk membuat kawasan Cina Selatan tidak aman. Dan menurut saya Cina malah sangat berkepentingan untuk keamanan kawasan ini karena 80% perdagangan Cina lewat Cina Selatan, Selat Malaka kan. Jadi belum tentu yang mereka yang bilang-bilang mereka mau berusaha membebaskan laut Cina Selatan itu ternyata memang benar-benar berniat seperti itu. Iya, jadi jangan biasakan membaca media mainstream. Kalau saya sih tidak apa-apa baca, cuma harus baca media dari Rusia juga, kemudian media dari negara Timur Tengah, kemudian dari media dari Cina, Global Times, Xinhua gitu. Kan iya, media Afrika itu juga bagus. Media Afrika menurut saya bagus. Mereka itu sangat netral dalam media Cina juga. Malah tercenderung pro China. Karena Afrika yang selama ini banyak ketinggalan ekonomi itu betul-betul merusak ekonomi setelah dibantu sama China. Sampai ada istilah kalau Cina datang, mereka dapat sekolah, dapat rumah sakit. Kalau Barat datang mendapat kuliah. Ya, serius. Gitu. So, kalau saya sih yang berhak berbicara tentang Afrika adalah orang Afrika sendiri. Gitu. Ada tambahan dari Mas Soleh mungkin? Saya cukup menjajak question. Kita dari ASEAN dong, apa harapannya terhadap ASEAN? Ya. Langsung question berarti ya. Iya. Ini dari aku pribadi, aku ingin mengajak semua pemuda gitu ya, karena kita memaksimalkan umur kita yang masih seger-seger ini. Mari kita gaungkan tagar I am Southeast Asian bareng-bareng gitu. Apalagi bentar lagi kita masuk ke bulan Agustus ya, entah ini tayangnya kapan, tapi bentar lagi kita masuk ke bulan Agustus, bulannya ASEAN. Mari kita gaungkan bareng-bareng ASEAN Citizen dan juga I am Southeast Asian bareng-bareng. Oke. Di social media. Luar biasa sekali. Jadi ya mungkin udah ya, cukup ya. Sekian. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan di episode 2. Jangan lupa untuk nonton ya. Mungkin sekian sih dari aku, Raffi Rifan Diayaza, Dan aku dan Dr. Lepran. Dadah. Dan diploma ya guys.